Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang dan Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat pada siap semua ini. Oke, ada berapa nih? Berenam ya? Oke, siap. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berlima berarti ya. Oke, sambil tunggu teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Apakah suaranya kedengaran jelas? Jelas? Jelas. Oke, siap. Jelas. Ya, Akang dan Teteh. Jelas. Sambil nunggu teman-temannya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kita belum nafas dulu di awal ya, sengaja. Karena nanti kita ngafalin dulu beberapa gerakan supaya cepat. Jadi belum nafas perut. Ada yang mau ditanya dulu? Satu pertanyaan mungkin? Latihan di rumah, ada menemukan sesuatu mungkin? Oh, Kang Syafi'i. Ya, sok gimana? Kang Yunianto, Syafi'i. Belum bisa tuh merasakan bola. Bola belum kerasa. Berat-berat udah kerasa. Gini-gini. Kalau energi dari gini-gini udah kerasa. Tapi kalau di sini belum kerasa, ke sini juga sama, belum. Oke, siap. Siap. Oke. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus. Karena memang ini gini. Ketika kita berlatih bersama dengan setiap tubuh yang berbeda-beda gitu ya, kan tiap orang beda-beda gitu ya. Sehingga pasti jalurnya kadang-kadang banyak yang nggak sama gitu ya. Ada yang mana duluan. Jadi ketika kita berlatih bersama, biasanya secara tidak langsung yang latih akhirnya ambil rata-rata gitu ya. Kadang-kadang jadi ada kalimat-kalimat yang nggak dimengerti sama yang latihan. Contoh, kalau saya bilang energi berputar, putarkan energi, kadang-kadang ya ada teman-teman yang kerasa aja belum udah disuruh putar ya, dan teman-temannya kayak gitu. Nah, makanya pertanyaannya bagus. Nah, ini kesempatan saya ngejelasin bahwa teman-teman sekalian ketika berlatih itu patokannya adalah diri sendiri. Dan kita harus tahu, paham banget, mengerti banget bahwa yang namanya berlatih itu step by step, naik tangga pelan-pelan. Tidak ada kemanfaatan ketika kita langsung loncat gitu ya. Tidak ada kemanfaatan. Kenapa? Kalau kita langsung loncat, maka berikutnya pegangan kita, pondasi kita belum kuat, sehingga nanti mentok pasti. Maka teman-teman perlu lakukan adalah mengerti sekali badan sendiri dan biarkan dia berproses. Contoh, semua kita itu patokan pertama itu ngerasain yang nyoy ya, yang kenyal-kenyal di sini. Nah, semuanya selalu mulai di sini. Kalau ini belum terasa, jangan yang lain. Kalau kita latihan kan kadang-kadang udah jadi ada gerakan gitu ya. Nah, kalau teman-teman gininya belum terasa, maka ini yang teman-teman harus pilih. Karena ini modal utama untuk progresnya ke step berikutnya. Ya. Dalam atur nafas, patokan utama pertama adalah buang nafas harus sampai habis. Walaupun kita lagi nafas perut, terpaksa akhirnya ke nafas dada, kalau teman-teman menyadari bahwa nafas saya perutnya belum buang sampai habis, maka itu yang teman-teman harus ulik. Jadi, latihan bersama ini sangat membantu, tapi dia akan sangat baik kalau ditemani, ya, dilengkapi dengan latihan mandiri, di mana teman-teman tahu apa yang kira-kira yang harus diperbaiki. Ya, apa yang kira-kira belum dikuasai, itu yang harus diulik. Karena itu yang menentukan cepat atau enggaknya nanti teman progresi. Nah, godaannya adalah ketika kita ngebandingin sama orang lain. Oh, si ini gini ya. Oh, ini gini ya. Kitanya jadi nggak fokus gitu. Ya, jadi fokuslah pada progres yang teman-teman sedang hadapi gitu ya, tantangan yang teman-teman sedang hadapi pada tingkatan masing-masing. Nah, ini adalah gunanya ketika kita sedang open buat diskusi. Karena tiap orang itu punya tantangan pasti beda-beda.
Nah, jadi kalau si A nanyanya A, si B nanyanya ya B gitu ya. Nggak harus sama. Dan bisa jadi misalkan saya jawabnya, bisa jadi jawaban ini kan spesifik ya. Misalkan saya, Kang Boy Rizky nanya apa, saya jawab apa. Belum tentu itu teh cocok buat Bu Is misalkan. Karena kan stepnya juga udah beda, pasti udah beda kan kira-kira gitu. Maka pastikan teman-teman nanya benar-benar apa yang menjadi tantangan teman-teman rasakan, sehingga saya bisa bantu jawab sesuai dengan ya level pertanyaannya kira-kira gitu ya. Ya, itu mungkin yang pengen saya sampaikan di awal. Nah, Kang, kenapa hari ini kita nggak latihannya mulai nafas perut dulu, malah ngobrol dulu sebentar? Karena saya mau jelasin sambil nunggu tadi Mas, kayaknya sekarang udah pada masuk ya. Hari ini saya pengen jelasin rangkaian gerakan yang teman-teman perlu tanda kutip hafalin dulu gitu ya. Nah, oke ya. Sekarang saya mute ya. Nanti kita belum pakai nafas supaya gampang ya. Oke, saya mute dulu biar nggak tabrakan. Oke, siap. Ya, tolong perhatiin ya. Ya, sambil diperagain juga ya. Gerakan standar kita adalah gerakan ngebuka, gitu ya. Terus nutup. Itu yang pertama ya. Kita selalu melakukan 4 kali. Jadi, nafas perut, 1, buang sampai habis, tarik lagi, buang sampai habis, tarik lagi, buang sampai habis 4 kali. Ya. Kenapa 4 kali? Kita mentarget dalam 4 kali energi harus sudah siap. Ya. Siap nggak siap harus siap. Makanya ditarget 4 kali. Bisa aja kita 10 kali, tapi nanti badan kita terbiasa dalam 10 kali. Kita nggak mau 10 kali kelamaan. Kita pengennya 4 kali udah siap. Gitu ya. Itu ada rahasia di belakang. Setelah itu, teman-teman, kita akan lakukan sama gerakannya pakai nafas dada ya. Berarti 4 kali tadi, terus tarik tahan, buang, jebret gitu ya. Nafas dada, tarik tahan, buang, sampai 4 kali juga. Ya, ini kan udah biasa kita lakukan ya. Yang teman-teman harus fokuskan adalah ketika berubah dari nafas perut ke nafas dada. Nanti ada sesuatu kayak just gitu. Susah jelasinnya ya. Tiap orang beda-beda lah. Nah, itu yang teman-teman harus mulai fokuskan, dan ketika buang nafas dada yang pertama, nanti energi akan mulai cepat menebalnya. Nah, teman-teman carilah si sensasi itu. Ya. Di gerakan 8 nafas ini, yang gini semua, teman-teman harus mensinkronkan antara nafas dan gerakan. Jadi pas tarik di sini pas penuh, pas buang di sini pas habis banget. Ya. Jangan sampai di sini penuh, buangnya baru sampai sini udah habis nafasnya. Enggak. Pas habis ya berarti. Jadi kecepatan tangannya ngikutin nafas. Pes gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman terbiasa. Kalau udah terbiasa sinkron, nanti kalau nafasnya susah, tangan ini yang akan ngendaliin. Misalkan lagi capek, tarik, tahan, buang, jebret gitu. Biasanya kan kalau udah capek, nariknya pengen cepet ya. Nah, karena tangan kita dipelanin, maka kita akan ngebantu dia nariknya pelan-pelan. Nggak mungkin, gitu. Kan nggak mungkin. Maka ketika gini, kita akan berusaha sinkronin. Nah, gerakan ini akan ngebantu. Ya, jadi sinkronkanlah antara nafas dan gerakan, ya. Oke. Jadi kita udah tahu ya gerakan standarnya 4 kali nafas perut dan 4 kali nafas dada. Nah, sekarang tolong dihafalin yang gerakan berikutnya. Di sini persiapan udah siap, selesai, maka teman-teman narik dulu ke sini. Tarik di sini, tahan, buang depan. Gitu ya. Sorry, maaf. Sorry. Udah 4 kali, terus mulai berarti 1 kali lagi yang kayak tadi, tarik tahan buang ke bawah, 1, tarik tahan buang ke depan, 2, tarik hadap atas, tahan dulu, buang, dorong ke atas, 3, tarik bikin segitiga, tahan, dorong depan, gitu ya. Kebayang ya? Jadi gerakan dasarnya adalah tarik tahan buang bawah, tarik tahan
buang depan, tarik tahan, lihat posisi tangannya gitu ya. Kalau dari samping kita lihat nih. Jadi nggak gini nih, nggak ke depan, poin apa? Ada ke telinga si ujung jarinya. Buang atas 3, ya. Tarik tahan, buang depan. Ya. Dari sini teman-teman tarik, pas tarik kan tangannya ngadep ke depan nih, telapaknya ya ngadep ke depan. Tarik pegang bola, kesiniin just ke perut. Tahan naik, buang dorong depan. Habis banget ya. Kalau sudah habis, tarik ke sini, tahan, buang ke bawah sebentar, naik, dorong. Ya. Ulangi ya. Mulai yang gini doang ya. Tarik, tahan, bawah. Set, habis. Tarik, tahan, depan. Pas, habis. Tarik, tahan, dorong atas. Gabungin jadi segitiga, tarik, tahan, buang, dorong. Terus, habis. Tarik, pegang ke perut. Just. Tahan, buang depan. Buang, tarik. Ini kayak megang bola. Tahan, buang. Bawah dikit, naik atas, telapak tangan. Sut. Habis. Berarti total 6 gerakan ya. Dari sini, masih panjang dikit. Ini rada versi menghafalkan. Dari sini tarik, kayak pegang bola gitu, tahan, buang bawah, gitu ya. Telapaknya ngadep ke dada, tarik, tahan, buang samping, tarik, sorry saya kan gini nih tangannya ya, tarik ke atasin, tarik set gitu, tahan, buang, push ke bawah, shoot ke sini. Ya, Kang lupa ya sekali lagi ya. Coba bareng-bareng gak usah pakai nafas, ya. Bareng-bareng gak usah pakai nafas. Ini rangkaian yang ya dasarnya kayak gitu ya. Biar pada hafal langsung deh. Siap ya? Jadi tanpa nafas kita akan gerakan doang. Pertama tarik, tahan, buang, bawah. Set gitu ya. Bis, tarik samping dada, tahan dulu, buang depan. Terus ya bagus teh. Habis tarik samping telinga, hadap ke atas telapak. Tahan dulu, buang atas, buang atas. Gabungin segitiga, tarik depan dada. Tahan, buang depan. Cus. Gitu ya. Dari sini bentuk bola, tarik ke arah perut. Tahan naik, buang depan. Set, gitu. Ini masih pegang bola. Set, habis. Tarik, pegang bola besar. Tahan, kalau di samping ini ya. Tahan. Buang ke bawah sedikit. Naik lagi. Dan depan. Terus, gitu. Habis. Tarik, pegang bola. Tahan dulu. Buang bawah. Telapaknya sejajar. Terus ke bawah. Oh, sakit. Habis. Tarik. Ke dada. Jaraknya ada. Tahan. Buang samping. Pas.
Samping. Kalau dia samping tuh benar-benar samping ya, jangan ke depan, jangan ke belakang gitu. Samping, tes gitu. Tarik naik. Ini pegang bola, tahan, buang, cus gitu. Habis. Dari sini tangan taruh atas, ya. Nah, saya yakin lupa. Saya yakin lupa. Paling Bu Nani langsung ketawa. Ya, nanti kita pelan-pelan. Ya, kita coba teknik yang caranya kayak gini ya. Kita akan pelan-pelan bareng-bareng. Tapi sambil saya jelasin, teman-teman harus mikirin apa ketika berlatih, gitu ya. Sekarang teman-teman silakan nafas perut dulu, fokus dulu, konsentrasi dulu, tangan taruh di atas paha, tarik nafasnya yang sebaik mungkin, dalam, kalau bisa makin lama makin bagus ya. Mulai dulu, atur nafasnya. Segala pikiran, simpan dulu, bahkan jurusnya tadi nggak usah diingat-ingat. Ya, karena kita akan mengingatnya sama badannya yang bakal ingat sendiri. Badannya yang bakal bergerak sendiri. Nggak usah dihafalin. Ya. Fokus, konsentrasi. Tenang, tenang, dan tenang. Nafas perut yang terbaik. Sambil kita berdoa, semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Gitu ya. Fokus. Ya. Siap-siap, telapak tangannya dibuka. Dengan rileks, dengan lemes, rasakan kedua telapak tangannya. Kerasa nggak kerasa, niatkan rasakan saja. Nggak kerasa pun nggak apa-apa. Ya, kalau kita niat merasakan, fokus kita di situ, energi pasti ngumpul. Masalah energi belum kerasa, it's okay, nggak apa-apa. Kalau kerasanya baru berat-berat aja, it's okay, belum bola nggak apa-apa. Nanti juga akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, oke. Oke, siap-siap. Kita akan mulai dengan 4 kali nafas perut yang gini gitu ya, yang buka terus tutup, dilanjut 4 kali nafas dada, terus istirahat dulu. Break dulu gitu ya. Breaknya adalah tangan di atas paha lagi ya. Jadi kita cuma 8 kali nafas, 4 nafas perut, 4 nafas dada. Siap-siap, kita mulai dari sekarang. Habiskan, habiskan, habiskan. Tarik pelan-pelan. Yes. Buka sepelan mungkin sampai mungkin teman-teman ada yang merinding. Banget. Terus pressure ke bawah. Ketika udah penuh langsung dorong lagi ke bawah masing-masing. Benar-benar rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Kalau teman-teman udah sampai habis banget, tarik lagi sampai 4 kali. Terus ubah nafas dada. Gerakannya sama 4 kali. Makin pelan, makin bagus. Dirasakan sebaik mungkin. Bukan siapa yang paling cepat. Tapi ini adalah bagaimana kita benar-benar ngerasain setiap nafas dan setiap ini. 8 kali nafas pasti hafal dong. Ya, oke, bagus. Terus, yes, bagus. Kalau sudah 8 kali, masih pada jauh kok, tangannya ya. Kalau sudah 8 kali, tangannya taruh atas paha dan tetap konsentrasi di nafas dada. Kalau teman-teman pengen ngerasain energinya yang berat-berat ini jadi bola, bentuk telapak tangannya jadi cakar. Nanti dia akan lebih cepat ke bentuk bolanya. Yes, that's it, good. Yes, sangat baik. Betul, Kang Joko. Terus Kang Dharma. Ya. Pelan. Pelan mungkin dirasain ya. Dirasain.
Karena latihan itu bukan hanya olah nafas, dia juga olah kardio, olah fisik, dan satu lagi, dia juga melatih konsentrasi kita. Rasa kita dilatih, sadar sedang berlatih. Oke. Kalau sudah 4 nafas perut, 4 nafas dada, tangannya taruh samping badan, konsentrasi banget. Ini adalah fase di mana kita benar-benar ngumpulin energinya. Oke. Ya. Kalau yang belum, lanjutin ya. Kalau yang sudah, tangannya taruh depan, ini aja. Yang ada ke depan. Begitu tarik ke perut, tahan ke atas, buang ke depan gitu ya. 4 kali. Siap-siap. 3, 2, mulai. Ambil. Bayangin megang bola. Rasa padatnya. Tahan. Naikin sampai ke atas dada. Biasanya dia memadat. Pas buang, rasakan dulu tolakan di depan kalau kerasa. Dorong ke depan. Kalau tangannya kerasa kayak setrum gitu ya, itu wajar. Habis banget. Kalau sudah habis, semua feel ini diambil lagi. 4 kali ya, tes ke bawah lagi, ke perut lagi. Pas naik kerasa lebih berat. Pas buang lebih dahsyat. Semua dahsyat ini ambil lagi buat nafas ketiga. Ya, silahkan. Kalau sudah 4 kali, tangannya taruh atas paha lagi, kumpulin, rasain lagi. Ya. Yuk. Yes, terus. Ya. Dari depan, ambil bola, tarik ke perut, nafas dada, tahan naik ke atas, buang dorong depan. Terus dirasain banget ya. Habis. Kalau udah habis banget, tarik lagi ke perut, ambil semuanya. Tahan lagi, buang jeda. Sampai 4 kali. 4 kali, terus tangannya taruh di atas paha. Terus. Ya. Lanjutin ya. Terus, feelingnya main. Kalau sudah, taruh di atas paha. Ketika taruh di atas paha ini, teman-teman benar-benar konsentrasi ke kedua telapak tangan. Oke. Sampai sudah selesai 4 kali. Rasain dulu. Ada break dulu, rasakan dulu. Gitu ya. Oke, terus. Yang belum selesai, terusin dulu. Yang udah selesai, fokus konsentrasi. Ya. Terus. Oke. Oke. Yang sudah, tangannya taruh lagi di depan. Gitu dulu. Rasain. Setiap bergerak itu ingat, kita kayak dalam kolam, ada air sekeliling kita. Pas kita gerak dikit aja, kita kayak ngegerakin air aja. Gitu. Set, gitu ya. Oke, siap-siap buat gerakan berikutnya. Adalah tarik ke dada. Tahan dulu. Buang ke bawah. Atas. Bahu. Hadapin ke depan. Dorong. Bas. Kalau sudah habis, lakukan lagi. Tarik lagi. Ini nggak dihitung berapa. Hitung, lanjutkan aja. Ulang-ulang dulu gerakan yang ini. Makin pelan, makin bagus dirasain. Ya. Kalau yang udah biasa latihan, rasain yang dada, perut, belakang, naik gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama kali kenal jurus ini, gerakan ini teman-teman, yang penting tangannya ke bawah, naik lagi, bahu,
cus gitu ya, baru ke telapak. Makin pelan makin bagus. Pas narik dia harus, kan pas buang tuh kerasa padat tuh. Maka pas narik semua padat itu dibawa. Gitu. Buang lebih dahsyat lagi jadinya. Kayak ombak, habis, ambil lagi semua airnya, jebret lagi lebih gede, ombaknya makin gede lagi. Makin besar lagi, naik terus ombaknya. Iya, bagus. Terusin dulu. Shoot. Pas narik dia menghadap ke dada ya, si telapaknya. Bayangin teman-teman, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, ada bola gede, terus dipadetin ke dada kita. Kan tetap pasti ada tolakannya makin gede ya. Nah, kayak gitu rasanya. Tetap padetin, alirkan. Ya, saya cek dulu sebentar. Terus. Nah. Oke, sampai dikit lagi. Terus teh, ayolah tuh. Bingung teh. Tarik ke sini. Tahan. Buang bawah, naik depan. Iya gitu, bagus betul. Shoot, habis banget. Ambil lagi semua. Das, sini. Tahan dulu. Buang bawah, naik. Gitu. Ya. Terusin. Ingat setiap bergerak, rasakan gesekan udara dengan telapak tangan. Kalau kita sampai nanti kerasa ada tolakan. Kalau udah ada tolakan, mikirnya tolakannya, lawan tolakannya. Sehingga tolakannya makin kuat. Ketika tolakan makin kuat, nanti akan terbentuk bola. Gitu ya, kerasa banget nanti bolanya. Kalau nanti bolanya terus dipikirin diulik gitu ya, bola, suatu saat dia akan muter terasa. Tahapannya kayak gitu. Terus habis. Ya, telapak habiskan gerakannya, selesaikan, tangannya taruh depan. Oke, fokus dulu, konsentrasi dulu. Di sini teman-teman coba rasakan ada tolakan dari depannya. Atau minimal kayak ada yang tebal-tebal di telapak tangan teman-teman. Fokus, konsentrasi. Kita masuk gerakan berikutnya. Bareng-bareng kalau lupa lihat depan, tarik, kumpulin. Kayak pegang bola besar, tahan dulu. Buang ke bawah. Pas ke bawah ada yang lawan dari bawah. Ini susah ke bawahnya. Saya habis. Tarik lagi ke dada, mirip kayak gerakan sebelumnya. Tahan dulu di sini. Ini rasakan tolakan antara dada sama telapak tangan. Ada padat-padat di situ. Buang samping. Samping. Fokus, konsentrasi. Samping. Tarik. Telapak tangannya buka hadap ke atas. Ini berat. Kerasa megang bola. Buang. Shoot. Satuin. 2 bola kiri sama kanan jadi 1. Di sini kerasanya berat biasanya. Habis. Kalau sudah habis, ulang lagi gerakan yang awalnya. Tarik lagi. Semua yang disatuin di sini dibawa lagi ke atas. Tarik. Tahan dulu. Buang. Bawa. Semua yang berat di sini dikebawahin. Kayak mompak. Ini akan ada berat. Habis. Semua berat ini diambil ke dada. Ambil. Tahan dulu. Split jadi 2, pisah. Samping. Ini memang ada susah kalau samping. Bayangin aja pegang bola. Habis. Kalau sudah habis, ambil ke atas. Tarik.
Tahan, buang, push, combine. Gabungkan semuanya. Kalau beruntung teman-teman ngerasa berat banget di sini, semua beratnya ambil lagi ke atas, tarik lagi ke atas. Di sini kalau jari-jarinya kejang sendiri, ini wajar banget. Lanjutin. Ke bawahin lagi kalau udah. Lanjutkan masing-masing. Lanjutkan masing-masing. Bawah, kalau sudah, dada samping, buang. Kalau sudah, naik, pressure. So, naik lagi. Bawah, dada samping. Tetap pressure. Terusin. Diulang-ulang. Terus. Ya kalau lupa, tarik ke atas, tahan, buang bawah. Just. Tarik dada ke dada, tahan, buang samping. So. Kalau sudah habis banget, tarik telapaknya jadi ngadep ke atas, tahan, buang, satuin, pressure ke sini, habis. Kalau sudah habis, semua padatnya ambil lagi, gerakan yang awal lagi, 1, kumpulin, tahan, ke bawah lagi. Sok, seingatnya aja, dicoba. Terus-terusan ya, terus-terusan. Jangan dipotong-potong. Terus gitu. Kenapa terus-terus? Supaya badan kita menghafal. Jadi yang menghafal itu bukan badan kita. Tapi teman-teman bisa gerak sendiri kok. Nanti kalau diulang-ulang dengan dirasain, nanti badannya udah tahu harus kemana. Energinya kan udah ngalir nanti. Jadi kayak kita masuk ke aliran sungai, udah ada alirannya, ikutin aja nanti kita. Makanya teman-teman kerja kerasnya adalah membentuk aliran jurus ini dengan cara diulang-ulang terus. Ya. Terus ulang. Ayo teh. Jangan lupa ya, sekali lagi ya, tarik atas, tahan dulu, buang bawah. Ambil semua, tarik dada, tahan, buang samping. Kalau sudah habis banget, tarik atas, telapaknya ngadep ke atas, tahan dulu, buang pressure. Habis. Kalau sudah sampai sini udah selesai nih, ulang lagi awal. Tarik atas, tahan dulu, buang bawah. Gitu ya. Sok, sesuai dengan nafas masing-masing. Saya bisa, kalau saya ngaba-ngaba bisa kecepatan, bisa tahu lambat. Yang tahu nafas terbaik hitungannya adalah teman-teman. Maka dia sok lakuin. Sok terus. Yuk Teh Nani. Terus. Ya, mungkin nggak seberat biasanya. Nggak apa-apa, karena ini lagi ngebentuk jalur doang. Supaya nanti badannya udah tahu harus ngapain. Ya. Supaya nanti badannya udah tahu harus ngapain. Ayo. Terus saya perhatiin kok satu-satu, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terus Kang Joko, terus Kang Dharma, terus paksa, Kang Dharma maksa, bagus. Terus Kang. Ya. Awalnya gerakannya kayak patah-patah, tapi nanti dia sebetulnya ngalir. Badannya udah begitu mentok, dia harus ngapain, dia tahu, cus, naik. Biasanya gitu, enak enggak? Ya. Nah, enak gerakannya kalau udah enakan, begitu di-convert dengan nafas yang baik, konsentrasi dinaikin, peka dinaikin, jadi berat super di sini. Ya. Kenapa kita perlu latihan yang berat sekali? Karena saat latihan adalah kesempatan terbaik untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu teman-teman perlu untuk terapi, siapa tahu teman-teman perlu untuk self healing. Makanya latihan harus yang terbaik. Yuk, terus Kang Dwi, Kang Sapei. Tenang aja Teh Lahilatul, tenang dulu aja. Nah, pasti tiap orang ini beda-beda ya, kan nggak semuanya ideal setiap hari gitu ya.
Tenang aja. Sebisanya aja dulu. Ikutin dulu. Terus Kang Boy. Terus Kang Kamarudin. Bu Isma udah biasa ya sama Kang Kamarudin. Terusin. Ya, lebih diulik ya. Terus Bu Nani. Nani. Nice, bagus. Samping berarti ya. Terus. Oke. Selesaikan sampai gerakan yang terakhir, sampai dia menggabungkan. Setelah digabungin, tangannya taruh di atas paha. Tegakin badannya, posisi cek lagi. Atur nafas yang baik. Nafas dada ya. Kalau yang belum selesai, selesaikan dulu sampai menggabungkan, energinya padat banget. Terus tangan taruh di atas. Oke, that's nice. Bagus. Oke. Tenang, relax ya. Tenang, relax. Gak usah mikir apa-apa. Gak usah mikir tadi gerakan gimana. Gak usah, biasa aja. Nanti juga badannya ingat sendiri. Oke. Siap-siap ya. Stop terus. Selesaiin dulu aja Kang Dwi. Terus, tenang. Ditungguin kok. Oke. Terus ya. Sekarang kita mau lakuin dari rangkaiannya gitu ya. Kecuali yang 4 pertama ya. Kecuali yang 8 pertama. Ya. Kang, saya lupa, nggak apa-apa. Lihat aja ke depan. Nafasnya mungkin jadi nggak sesuai dengan hitungan teman-teman. Tapi memang tujuan hari ini lebih ke ngebentuk jalur itu ya. Jadi ikutin aja sesuai hitungan. Siap-siap. Ya. Kita mulai dengan buka, terus tutup. Ya, siap-siap 3, 2, nafas dada. Tarik perlahan. Langsung bareng-bareng, tahan dulu di sini selama mungkin. Berat telapak tangannya. Buat. Gesekan kerasa, tekanan terasa. Sinkronkan pas di bawah, pas habis. Banget. Tarik. Samping dada, pegang 2 bola ini pegang 2 bola. Bayangin, terus tahan dulu. Pas buang, jangan didorong dulu. Hadapkan ke depan, baru lawan tolakan. Jadi pas maju, kerasa tolakan dari depan. Itu kunci. Habis. Ambil semua tolakannya. Tarik ke samping telinga. Tahan dulu. Terasa berat dari atas. Buang, lawan tolak beratnya, lawan beratnya. Dari pergelangan ke siku, kalau pegel, kayak ada narik terus, itu benar. Kayak kejang terus itu. Habis. Tarik, gabungkan. Tahan dulu. Buang, depan. Lawan tolakan dari depan. Habis banget. Ambil bolanya. Celap, tarik ke arah perut. Berat. Tahan naik. Buang, dorong depan. Rasakan terus lagi megang bola ini. Habis. Tarik, pegang bolanya. Ke arah dada lagi. Tahan dulu. Rasakan megang bola ini. Buang. Ke bawah. Atas. Bahu rasakan. Lengan. Telapak lawan. Tolakan dari depan. Push. Dorong ke depan. Lawan tolakannya. Habis. Habis. Ambil semuanya. Tarik. Tahan dulu. Buang.
padetin ke bawah. Habis. Ambil, tarik ke dada, ini pegang bola berat. Tahan dulu. Split, buang samping. Sat. Telapaknya ngadep ke samping, lawan. Habis, tarik telapak ngadep ke atas. Berat pegang bola. Buang, gabungin. Di sini akan kerasa kalau teman-teman udah mulai peka, jadi berat. Semua berat ini harus diambil lagi di gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya yang mana, Kang? Yang awal lagi. Buka, ambil 2 bola, tarik. 1 kali lagi. Tarik, tarik, buka. Langsung, lanjut lagi yang pertama. Tahan. Buang, pressure. Habis nafasnya pas di bawah. Tangannya. Habis, tarik. Samping dada. Tahan dulu, ini pegang bola. Jari-jarinya mungkin ngilu, it's okay. Buang. Depan. Pelan. Habis. Tarik, pegang bola. Taruh samping telinga. Tahan dulu. Lawan beratnya, dorong depan. Dorong ke atas, lawan. Kayak ngangkat berat aja. Habis. Semua beratnya gabungin. Tarik. Yes, bikin bola besar. 1. Tahan dulu. Push. 2. Sampai habis banget. Siap-siap. Tarik. Bikin bola. Tarik ke arah perut. Berat ini. Tahan lagi. Rasa terus pegang bolanya. Buang. Dorong. Bolanya pegang terus. Tarik. Das. Ambil. Berat. Ambil. Buang. Bawah. Atas. Bahu. Telapak. Rasa tolakan di depan. Tawan. Push. Bis. Tarik, gabungin. Das. Berat. Buang. Pressure bawah. Pelan. Habis. Tarik dada. Tahan dulu. Buang sampai. Tarik, ngadep ke atas telapaknya. Pegang bola kerasa berat banget. Tahan dulu. Buang pressure. Gabungin semua bolanya. 2 ini jadi 1 bola besar. Tangannya taruh atas, paha. Atur nafas, dada yang terbaik. Yang dalam nariknya, buang sampai habis. Dalam nariknya, buang sampai habis. Dalam nariknya, buang sampai habis. Buang sampai habis. Terus, sebentar lagi. 1 menit ngatur nafas dada yang paling baik. 1 menit. Terus. Bagus. Ya, saya lihat bagus banget. Terus. Oke. Ya.
Di telapak tangan teman-teman ini ada energi. Rasanya mungkin padat-padat doang, tapi saya lihat beberapa udah kelihatan bulat banget, itu harusnya kerasa kayak pegang bola. Inilah yang dipakai buat terapi kayak waktu itu ya. Jadi tinggal tempelin di titik-titik yang dibutuhkan. Itu standar terapi pertama. Karena terapi itu, sambil teman-teman dengerin ya, sambil teman-teman tetap nafas dada. Nafas dada 3 kali, yang terbaik terus nafas perut ya. Terapi itu modal utamanya adalah bukan energi. Ya. Terapi itu modal utamanya bukan energi yang besar. Bukan energi emang. Modal utama terapi adalah kemampuan mendoakan dengan tulus. Bagaimana kita mendoakan pasien kita untuk lebih sehat. Karena ketika kita mendoakan, ya Allah misalkan gitu ya, sembuhkan atau mudahkan atau ringankan gitu ya pasien ini, begitu kita sepersekian detik niat supaya pasien kita lebih sehat, energi langsung bereaksi. Jadi, modal utama ketika terapi bukan seberapa besar energi yang kita punya, tapi bagaimana kita berniat dengan tulus, pasien kita jadi lebih sehat. Tolong di garis bawahi. Karena begitu kita berniat, energi pasti bereaksi. Nggak nempel pun dia akan langsung. Belum nempel, udah langsung. Kita nggak tahu dia sakit apa, energi gue udah langsung eksekusi. Kapasitas energi akan membuat terapinya jauh lebih efektif. Nanti ditambah dengan pengetahuan teknik terapi, titik-titik di mana, akan jauh lebih efektif lagi. Gitu ya. Tapi ingat, dasarnya dari terapi adalah bagaimana kita berniat dengan tulus membantu pasien. Kalau self healing berniat dengan tulus supaya badan kita lebih sehat. Kadang-kadang kita suka nggak ke badan sendiri itu suka nggak adil gitu. Kadang-kadang kalau ke badan sendiri suka nggak didengerin aja, nggak di. Nah, coba untuk teman-teman ngobrol sama badan sendiri, bukan ngobrol ngomong ya, maksudnya jantung dirasain gitu ya, dirasain. Gitu ya. Itu akan sangat-sangat membantu proses kalau teman-teman mau self healing. Gitu ya. Oke, nafas perut ya. Oke, udah. Kalau udah nafas perut, saya yakin teman-teman harus nanya gitu ya. Jadi mic-nya udah dibuka, bisa dibuka. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Selain kan saya lupa lagi gerakannya. Itu saya tahu ada yang mau nanya. Ya, hari ini dikasih sengaja panjang dulu supaya teman-teman ngebentuk dulu sirkulasinya, bisa dilatih nanti potongan-potongan. Tapi yang nggak boleh dilepas itu yang 4 kali pertama ya, 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada itu nggak boleh dilewat. Nah setelahnya misalkan, saya dari sini Kang, saya ingatnya cuma yang gini, mau yang gitu boleh gitu ya. Tapi kayaknya rangkaian tadi sih harusnya udah mewakili. Ya, mulai nyiapin, dari siapin mulai diolah, muterin di telapak tangan, muterin di seluruh tubuh, dipadetin, baru disimpan. Nah tadi tuh gerakan segitu tuh udah hampir merangkum semua apa yang perlu kita latih. Tapi silakan bertanya atau gimana tadi, ada kesulitan apa, kerasanya kayak gimana mungkin, atau enggak? Ini tangan sedingin es gini, bener ya? Oke, gimana? Tangan rasanya kayak masuk refrigerator. Dingin? Ya, cuma ini aja. Yang sininya panas semua, ini aja. Oke, siap. Dinginnya di luar ya? Iya, di sini nih. Tangan. Iya, tapi ini panas. Keringet semua. Nggak apa-apa ini itu kan? Itu nggak apa-apa. Itu berarti tipikalnya gitu ya. Yang kalau akan harus khawatir sedikit itu kalau di dalam ini kayak ada selang dingin di dalam. Jadi kayak urat itu ganti selang dingin. Nah, itu berarti tipikalnya energinya beda karakter. Itu latihan harus beda.
Tapi selama itu di luar, artinya ada energi yang ngumpul, bisa jadi emang energi karakter yang Kang yang di luar ini dia dingin. Nah, tinggal yang penting padat dulu aja. Ya. Latihan di awal itu, nah ini entry bagus nih. Jadi gini ya, teman-teman, kita mulai dari tadi nyoy-nyoy gitu ya, enggak si padat-padat lah gitu ya. Dari padat, nanti dia akan jadi mulai kerasa bola. Dari bola, mulai kerasa dia muter. Setelah muter, dia nanti baru kerasa panas, ada jalur panas gitu ya. Jadi panas atau dingin adalah level nanti. Jadi nggak usah dipikirin di awal-awal. Jadi dingin, oh iya dingin, tapi kita ambil yang kepadatan karena kita sedang ngulik gimana cara jadi bulat dan muter. Jadi pas pada fase ini mau panas mau dingin abaikan saja dulu. Sampai nanti suatu saat akan tiba-tiba akan ngerasa kayak ada selang hangat, terus di sini ada kayak bulat. Beda ya kalau panasnya hangatnya nyebar beda. Ini mah bulat aja. Nah, itu berarti jalurnya udah kebuka. Nah, pada saat jalur kebuka, panasnya kerasa jelas bulat gitu, maka kita udah nggak lagi mikirin padat, tapi selalu coba mikirin panas gitu. Nah, jadi itu tahapannya kayak gitu. Siap. Yuk lanjut. Siapa yang mau nanya lagi? Bintang. Yuk silakan. Maaf tadi untuk mastiin aja gerakan yang tadi pas dari sini dada turun ini. Nah, kita ngelepas napasnya pada saat sudah turun ini atau pada saat diangkat lagi setelah buang ke depan. Setelah buang depan. Jadi masih ditahan pas masih di turun. Pas buang, pas gerak buang. Ini Pas. tarik, tahan, diem. Ya, diam. Pas buang, ini udah buang nih. Buang. Zoom. Ya. Awalnya kita gitu aja dulu lah, gitu ya. Gitu dulu. Tapi sebetulnya nanti itu kita fokus yang gerak itu bukan yang selanjutnya adalah kita itu ya pikiran perasaan teh nempel di kulit dada. Jadi nanti ada yang ke bawah, terus ke punggung belakang, bawah, ke atas, ke bahu gitu. Jalurnya dari depan ke belakang just gitu. Sebetulnya gitu nanti. Nah, buat awal gini aja dulu gitu. Enakin, ini paling enakin sebetulnya. Yuk, apalagi yang masih ragu-ragu tentang gerakannya, silakan. Kayaknya video yang paling bagus deh. Kamu jelas. Tanya Kang. Yuk. Tadi beberapa gerakan udah terakhir itu di otot-otot di jari, telangan sampai siku itu berkontraksi. Memang seperti itu kan? Jadi waktu gerakan itu berkontraksi sendiri, makin lama makin keras aja. Oke. Ya, apakah seperti itu memang atau gimana gitu? Atau penjelasannya bagaimana? Oke, siap. Oke. Itu pertanyaan bagus. Teman-teman sekalian, kita itu, ini tolong diingat-ingat ya, kita itu ketika berlatih tidak mengejangkan dengan sengaja. Maksudnya gini, pas dorong itu bukan dikejangin tuh, nggak gitu. Beda. Kita itu fokusnya adalah merasakan si kepadatan sehingga kerasa tolakan. Jadi pas ada tolakan, kita ngelawan tolakan itu, ngedorong tolakan itu. Ya. Jadi ibaratnya ini tuh gini, beda ya. Misalkan teman-teman ya, bayangin pasti udah pernah dorong mobil mogok kan lah ya. Mobil diem, telapak tangan akan ada mobil diem. Terus kita tempelin telapak di mobil itu, terus teman-teman ngejangin. Mobil bukan ngedorong mobil ya, ngejangin. Gitu ya. Kerasanya kira-kira kayak gimana? Berarti kan gitu. Sama dengan bedakan dengan ketika kita lagi ngedorong di tanjakan. Kita di belakang nih, ngedorong mobil di tanjakan. Apa yang terjadi? Lah kan mobilnya ngasih beban ya ke tangan. Dan kita tuh kan menahan supaya dia nggak mundur. Nah, ketika kita berlatih, kita yang ngedorong mobil di tanjakan itu. Jadi nanti akan ada otot tertentu saja yang kejangnya. Jadi wajar kalau makin peka, biasanya awal-awal tuh dari pergelangan ke siku, itu kayak ada di sini nih, ada yang satu doang yang kejangnya. Nggak semuanya, tapi bagian bawah biasanya. Ngilu kadang-kadang, kayak mau kram. Itu benar. Karena jalur itu yang mau dibuka. Jadi,
Udah benar itu. Jadi makin ngilu makin benar sebetulnya. Nah, nanti kalau teman-teman udah peka si telapaknya, ini awalnya kayak buletan tuh kayak semu ada, semu enggak gitu. Nanti jadi jadi padat banget sehingga dari sini, dari tengah ini ke jari itu tiba-tiba akan mengejang sendiri. Sampai kayak linu-linu. Nanti kadang-kadang goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang, Kang? Karena energinya berputar. Nanti kadang-kadang ada gini, gitu. Itu beda-beda nih tiap orang. Tapi basically kalau teman-teman tangannya kayak kejang sendiri, kayak mau kram gitu, itu artinya benar. Artinya teman-teman pekanya udah cukup untuk masuk ke situ. Nah, Kang kok saya nggak kerasa? Kang bilang suruh ngerasain bola, suruh ngerasain tolakan, saya nggak kerasa, Kang. Maka teman-teman harus latihan dulu yang gini. Sampai kenyal-kenyalnya kerasa, coba ke depan. Sampai kalau ke depan, kerasa ada kenyal-kenyal. Nah, itulah tolakan yang selalu kita latih ketika di gerakan apapun. Nah, jadi prosesnya kalau kira-kira saya nggak dapat bola-bola terus ya, ulik lagi yang dasar. Gitu. Itu memang harus gitu. Supaya kita nanti gini. Mundur sedikit untuk maju lebih jauh gitu. Daripada maksain maju tapi nggak bisa nembus. Mending mundur aja dulu. Kayak kita mau loncat, terlalu dekat nih sama bibir jurangnya, kamu dulu aja lah. Tapi nganjel lebih jauh gitu ya, loncatnya jadi lebih jauh. Daripada maksain dari situ nggak nyampe gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini bagus ya pertanyaan, bagus. Boleh. Oke. Boys, pasang mic. Kepala saya panas sama ini. Seperti biasa. Punggung panas juga, Bu? Apa? Punggung panas juga? Ini nih. Nyut ya. Sampai ke sini. Ya udah nafas perut aja, Bu. Nafas perut aja. Itu mah biasa ya, karena kalau benar, kalau peka memang gini loh, teman-teman sekalian. Kita tuh latihan kan sambil duduk ya. Kalau orang lihat sambil duduk kan kayak nggak capek. Tapi kalau nafasnya benar, kepekaannya kita cukup, gerakan yang tadi itu ngos-ngosannya luar biasa. Capeknya luar biasa. Peredaran darah dia tiba-tiba jadi kencang aja. Jadi wajar kalau kita ngerasain sensasi kayak habis olahraga lari gitu ya, itu wajar gitu ya. Memang seperti itu. Nah, kalau habis latihan, energi masih diam di beberapa tempat, kerasa panas sendiri di tempat ini, maka teman-teman tinggal nafas perut. Biarin aja dulu sebentar, karena mungkin dia sedang terapi di situ, tapi niatin buat akhirnya disimpan di nafas, gitu ya. Karena kadang-kadang memang otomatis terapi ke badan yang membutuhkan. Oke, ada lagi pertanyaan. Satu lagi mungkin masih bisa nih. Ya, Kang Zefi. Tadi Kang Asyari sebut selalu niat. Begitu besar perannya niat ini sama energi yang tadi, supaya kita bisa melakukan sesuatu, mungkin self healing atau apa. Utamanya saya mau coba itu self healing. Harus niat benar-benar mau ini mau itu. Mohon penjelasan. Oh, kenapa gitu harus niat atau? Iya, hubungannya tadi niat ini sama gerakan kita ini atau energi yang ada dan sebagainya ini. Oke. Karena waktu latihan sama Valgar, Kang Sodik juga nyebut niat gitu. Siap. Oke. Terima kasih. Saya coba jelasin ya. Siapa tahu pas dengan apa yang ditanya gitu. Oke. Kalau kita misalkan di depan teman-teman ada secangkir air minum gitu ya, secangkir teh, kopi, atau air putih gitu ya. Apa yang kita lakukan? Misalkan kita pengen minum nih, apa sih yang kita lakukan? Kita ngambil kan gitu ya. Tapi ngambil itu kan prosesnya proses yang rumit sebetulnya. Awalnya itu kita pengen ngambil, otak merintahin, otot mana aja yang bergerak, otot menggerakkan si
kerangka, akhirnya dia mencengkram, cengkramannya pas, gitu ya. Mata ngeliat, atau refleks sudah tahu jarak berapa sampai kita bisa minum. Itu pekerjaan yang sangat kompleks. Tapi semuanya mulai dari otak mikirin kamu harus seperti apa, diterjemahin di saraf. Saraf yang nanti, oh kamu kontraksinya segini, dan teman-teman. Semua hal yang berjalan di tubuh kita diatur ya seperti itu, gitu ya. Kita sekarang berlatih sesuatu yang dulu-dulu kita abaikan, ada energi ternyata, gitu ya. Kita gini-gini, orang lain mah gini-gini biasa aja. Tapi kok kita gini-gini kok kayak ada gitu ya. Bukan kita yang halusinasi, dan kita adalah orang-orang yang memang sarafnya sudah dilatih jadi lebih peka. Semua orang kalau dia tenang aja, dia akan bisa merasakan dia punya medan energi ini. Beberapa orang mengabaikan, nggak percaya. Tapi kalau Akang dan Teteh pengen testing, coba ke anak kecil gitu yang belum kita ajarin apa-apa, coba deh gitu ya gini. Rasanya seperti apa? Saya yakin 99,9% pasti ngerasain ada bola ini. Nanti dia pasti nanya, ini bola apa nih kan gitu ya. Nah, jadi saya mau bilang kita adalah orang-orang yang baru belajar ternyata kita punya energi. Sama kayak kita belajar bagaimana dulu cara nulis. Kan cara nulis saya megang-megang aja susah. Bikin garis masih nggak benar kan gitu ya. Nulis angka apalagi kan gitu ya. Mewarnai keluar-keluar. Nah, ketika kita punya energi ini kita harus cari tahu bagaimana sih mekanisme dia bisa kita gerakan si energi ini. Ternyata mekanismenya sama. Kayak kita ngambil cangkir tadi, semuanya gelombang otak. Nah, perintah ketika ngambil cangkir itu jelas. Cangkirnya di situ, kamu geraknya sekian senti, ngegrip gitu ya, megangnya sekian tekanannya. Begitu tangan kita nyentuh kan tahu, oh segini tekanan. Ini sensornya input ke otak tuh, bolak-balik ini. Ini terlalu ini, terus segala macam gitu ya. Nah, ketika kita baru punya energi ini, maka sebetulnya sama, perintah otak harus jelas. Energi ini mau diapain? Disuruh ngumpul di mana? Nah, kita kan endingnya pengen energi ini bisa diputar, di apa segala macam. Itu semuanya bullshit. Nggak akan bisa tercapai kalau kita ngerasain aja belum bisa. Maka belajarnya harus mulai dari ngerasain, mengalirkan, baru nanti bisa puterin segala macam segala. Semuanya mulai dari ngerasain. Jadi yang gini itu basic, tapi nggak boleh di skip. Nah di sini kita akan belajar bagaimana, misalkan gini ya. Nah fungsinya niat itu adalah si perintah otak itu. Misalkan nah, kita niatin energinya pas ini bayangin, visualisasi. Oh saya kerasa. Awalnya mungkin nggak kerasa ya, pasti awalnya susah. Tapi ketika kita niatin belum kerasa nih, belum kerasa apa-apa, tapi kita niatin bahwa dia ngumpul di sini. Bayangin, visualisasi ngumpul. Awalnya mungkin kayak sugesti gitu ya. Tapi begitu perintah otaknya jelas, energi bakal saat ke sini. Mungkin awalnya nggak kerasa, tapi begitu dia makin ngumpul, energinya makin gede, saraf kita yang tadinya nggak ngerasain jadi ngerasa, tes gitu. Begitu sekali kita ngerasa, oh ini yang namanya tolakan. Yang namanya tolakan bukan lagi sesuatu yang abstrak. Otak kita udah nyatet, ini tuh tolakan. Sama kayak kita minum teh manis misalkan. Oh, ini rasa teh manis. Kapan-kapan mata kita ditutup, oh ini teh manis. Karena kita udah ngerekam. Sekarang kita nggak mungkin dari awal, ya kita kan belum tahu apa itu tolakan. Nah, supaya kita bisa tahu tolakan ini, kita awalnya harus perintah jelas dulu, kumpulin aja dulu. Itu adalah proses paling dasar di latihan nanti terapi dan teman-temannya ya tadi. Ini yang bagaimana kekuatan kita meniatkan, memvisualisasi dengan jelas. Apalagi nanti kalau kita nerapi, sakitnya sakit lambung. Kita harus membayangkan energi itu bulat muter di dalam lambung, bukan di luar lambung, tapi di dalam lambung ada bola yang muter. Awalnya, apalagi kalau terapi pertama, awalnya kita harus bayangin dulu, nanti energi akan melakukan seperti itu, sampai nanti setelah berapa ratus kali kita nyoba, ini oh iya benar jelas. Nah, kita ngejar sampai oh iya, begitu oh iya otak kita nggak akan lupa.
Sama seperti latihan. Sekarang gini, besok latihan berikutnya itu karena kita udah tahu tolakan, pasti naik kualitasnya. Pasti naik. Karena setiap latihan pasti ada sesuatu sensasi yang baru. Kalau kita merhatiin, gitu. Jadi ketika berlatih, selalu di feel-nya karena berlatih itu bukan hanya berlatih paru-paru, bukan hanya berlatih otot, tapi sebetulnya ngasih tahu ke otak kita, ini loh yang namanya tolakan level 5. Ketika teman-teman latihan dahsyat edan-edanan, oh ternyata energinya bisa sebesar ini. Oh ini loh level 10. Begitu latihan berikutnya mau level 10 udah tahu. Oh 10 tuh kayak gini. Kan gitu ya. Nanti naikin lagi. Kira-kira gitu kan. Semoga menjawab itu. Ya. Jadi intinya niat itu adalah bagaimana cara kita menginstruksikan si energi ini untuk jadi apa. Artinya niat kita megang peranan penting. Termasuk kalau kita pede sama nggak pede. Nah, itu penting. Ya, segini. Oh iya ya kerasa. Enggak, kayaknya saya cuma halusinasi. Nah, begitu bilang halusinasi, nggak mungkin lah. Masa sih? Kan gitu ya. Ketika kita berlatih sambil bertanya-tanya seperti itu, udah ngumpul buyar. Gitu. Jauh bedanya gitu. Jadi teknik itu nomor 2 lah. Yakin dan niat itu nomor 1. Nanti kesananya baru udah nggak kita ya sekali udah bisa nulis, udah bisa segala macam, mau nulis 1 buku kan lancar-lancar aja kan gitu ya. Bahkan kita nggak mikir lagi nulis huruf A gimana, langsung aja jebret, jalan langsung kan gitu ya. Sekarang mah, nah, tapi semuanya dari proses yang sedetail itu. Semoga menjawab. Oke. Ya, mungkin itu dulu teman-teman, hari ini latihannya udah 1 jam, thank you. Saya nanti yang video ini, karena tadi kayaknya di awalnya udah cukup jelas banget gerakannya, nanti saya akan share lebih cepat. Kan kalau yang kemarin-kemarin itu aneh gitu, kalau saya lihat videonya, saya cuman gini-gini, kalian belajar apa gitu ya. Nah kalau yang ini makanya kayaknya gerakannya udah kelihatan banget, semoga nanti saya bisa langsung share lebih cepat gitu ya. Nuhun, thank you sudah berlatih. Kita akhiri latihan ini dengan sama-sama berdoa. Semoga yang kita latih terhitung ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.